Hormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Profesor Dr. Haji Ridani MPD, beserta seluruh jajaran PWM Kalimantan Selatan, Ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Selatan, yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin beserta seluruh jajaran PDM dan juga PDA Banjarmasin, Bapak-bapak, para tamu undangan, hadir bersama kita Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Khairuddin beserta para wakil rektor, Sohibul Hajah dan Sohibul Bait acara kita pada hari ini, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Banjarmasin 3, dan juga mudir serta seluruh ustadz Pondok Pesantren atau Muhammadiyah Boarding School Al-Furqon, para tamu undangan dari unsur Muspika atau Forum Komunikasi Kecamatan Forkopimcam Banjarmasin, dan pimpinan amal usaha seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah di lingkungan PCM dan PCA Banjarmasin, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, dan tanpa mengurangi rasa hormat seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi yang sangat cerah ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling utama dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah, cuaca pagi ini sangat cerah, dan mudah-mudahan suasana yang cerah ini menjadi motivasi dan menjadi inspirasi untuk kita sekalian senantiasa berkhidmat melalui Persyarikatan Muhammadiyah, berikhtiar untuk mencerahkan umat dan mencerdaskan bangsa. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih atas kesempatan saya silaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah di Banjarmasin, wabil khusus dengan pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Banjarmasin 3, yang alhamdulillah ini kunjungan saya yang kedua di Pondok Pesantren Al-Furqon, yang sesuai namanya bisa menjadi pembeda dan memiliki ciri yang distintif, ciri khusus yang dengan keunggulannya membuat pondok ini terus berkembang. Saya ingat ketika di sini pertama kali masih rawa-rawa di sekitar sini, masih seperti belum ada harapan dan tanda-tanda kehidupan. Tetapi saya yakin pada waktu itu dengan semangat, dengan cita-cita yang tinggi, pondok akan berkembang dengan baik. Dan sekarang alhamdulillah kita melihat pondok yang sangat membanggakan ini, yang kata Pak Ketua Cabang tadi, Pak Haji Saifullah, sekarang sudah memiliki 1.500 santri. Karena itu secara pribadi saya sampaikan selamat kepada para pimpinan, mudir, jajaran direktur, dan juga masyayikh di pondok ini, serta para ustadz dan ustadzah yang telah mengembangkan pondok ini menjadi salah satu dari pondok Muhammadiyah yang membanggakan dan berkemajuan. Saya tidak tahu berapa lama yang disediakan waktunya. Kalau
boleh lama juga tidak apa-apa, karena tadi ada banyak pesanan dari Pak Ketua PWM, ada banyak pesanan dari Profesor Ridhani tentang beberapa hal yang mungkin nanti saya sampaikan pada kesempatan ini. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Mungkin di dalamnya juga ada 3A, 3B, 3C begitu. Tapi semoga yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan selamat kepada PCM Banjarmasin 3 yang sukses menyelenggarakan musyawarah cabang. Terselenggaranya musyawarah ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah adalah organisasi dan gerakan yang sehat, organisasi dan gerakan yang berjalan dengan baik. Karena ada banyak organisasi yang tidak bisa menyelenggarakan permusyawaratan. Jangankan permusyawaratan, rapat pun tidak pernah. Sehingga karena tidak pernah rapat, maka jadinya bikin repot. Karena itu maka terselenggaranya Muscap ini menunjukkan bagaimana Muhammadiyah sebagai organisasi memiliki sistem yang berjalan dengan baik. Dan tadi saya tanyakan kepada Pak Ketua PWM, Musda sudah berjalan dan alhamdulillah semua sudah selesai dengan lancar, dengan tertib dan berkemajuan. Kemudian sekarang Muscap di PDM Banjarmasin, mungkin tadi Pak Ketua menyampaikan ini termasuk yang akhir, tetapi saya kira bukan yang tertinggal. Terakhir tidak berarti tertinggal. Bahkan yang terakhir itu bisa menjadi yang terbaik. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul yang terakhir, dan beliau adalah Rasul yang terbaik di antara Rasul-Rasul Allah yang di dalam Quran disebut sebagai Khotaman Nabiyyin atau Khotamun Nabiyyin. Karena itu maka saya sekali lagi menyampaikan selamat, dan saya lihat ini juga ada stand-stand yang menarik seperti standnya ini kubah-kubah di Mina ini sepertinya. Yang nanti mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mengunjungi, tapi sekaligus juga membeli. Karena kalau hanya mengunjungi saja tidak membeli, itu berarti belum berhasil. Kecuali kalau memang itu hanya untuk pameran saja. Tapi sekali lagi selamat kepada Pak Ketua PCM dan Ibu Ketua PCA atas penyelenggaraan Muscap ini. Mudah-mudahan Muscap ini nanti berjalan dengan tertib, lancar, dan prinsip yang senantiasa menjadi bagian dari sistem di Muhammadiyah adalah bagaimana musyawarah itu menjadi ikhtiar kita untuk tidak hanya fokus kepada siapa yang nanti menjadi pimpinan, tapi juga harus memberikan diskusi, prioritas dan pembahasan yang serius terkait dengan bagaimana program-program dan bagaimana strategi kebijakan 5 tahun yang akan datang semakin memperkuat dan semakin menjadikan pimpinan cabang ini lebih solid, lebih maju, dan memiliki kontribusi, memiliki sumbangan yang semakin bermakna bagi seluruh masyarakat. Karena itu maka dalam kita memilih pimpinan, saya kira kita harus menggunakan prinsip bahwa pimpinan itu kita pilih karena memiliki kemampuan. Prinsip ahliyah ini sangat penting, karena kalau kita membaca hadis Nabi, kepemimpinan itu harus dipegang oleh mereka yang punya kemampuan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau suatu urusan, suatu perkara diserahkan kepada mereka yang tidak punya kemampuan, mereka yang bukan ahlinya, maka tunggu tanggal, tunggu waktu kehancurannya.
Sehingga karena itu maka kita juga diingatkan oleh Allah untuk menyampaikan amanah kepada orang yang punya kemampuan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang punya kemampuan. Ahli dalam pengertian yang pertama adalah orang yang punya kemampuan, orang yang punya kompetensi. Itu ahli dalam pengertian yang pertama, dan itu yang memang dipakai juga dalam bahasa Indonesia. Orang yang ahli adalah orang yang profesional, yang memang punya kompetensi, dan itu adalah pengertian yang paling banyak kita pakai ketika bicara mengenai ahli. Yang kedua, ahli juga bisa berarti orang-orang yang ada hubungan nasab dengan kita, ada hubungan keluarga dengan kita. Makanya ada istilah ahli waris. Itu orang yang memang punya hubungan darah dengan kita. Nah, kemudian yang ketiga, ahli berarti orang yang punya kesamaan visi, bahkan mungkin kesamaan akidah dengan kita. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, ahli di situ artinya adalah mereka yang memiliki kedekatan, kesamaan visi, kesamaan akidah dengan kita. Sehingga di dalam Islam, kalau seorang sudah beda akidah, dia tidak lagi merupakan ahli waris kita, tidak bisa menjadi wali, perwaliannya terputus, apalagi tentu akidahnya juga terputus. Nah, yang keempat, ahli berarti penduduk suatu kawasan. Jadi kalau di sini ada Banjarmasin, ini kecamatannya apa namanya, Pak? Banjarmasin juga. Banjarmasin Utara, maka penduduk Banjarmasin Utara itu adalah ahli Banjarmasin. Quran menggunakan istilah ini hubungannya dengan penduduk Mekah, ahlul qura wa man haulaha, penduduk negeri Mekah dan sekitarnya. Menjelaskan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah benar-benar akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan kedudukan, dengan posisi yang setinggi-tingginya. Tidak ada perintah mendirikan sekolah, bahkan tidak ada juga hadis yang memotivasi untuk orang mendirikan sekolah. Kalau memotivasi mendirikan masjid ada. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Terkait dengan pengembangan amal-amal usaha Muhammadiyah, alhamdulillah, di antara kekuatan Muhammadiyah itu adalah pada amal usahanya. Amal usaha Muhammadiyah itu adalah aktualisasi dari pemahaman amal soleh yang wujudnya bisa berbagai macam. Dan oleh karena itu maka amal soleh itu adalah bagian penting dari bagaimana Muhammadiyah itu hadir, bagaimana warga persyarikatan Muhammadiyah itu hadir dengan amal-amal usaha yang dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Boleh menjadi umat yang kita ini seperti katak dalam tempurung, sehingga jelajahilah dunia itu mengandung spirit bahwa kita ini harus traveling. Allah menjelaskan ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, maka kamu jelajahilah, kamu berkunjunglah, kamu hijrahlah di bumi Allah itu. Nah, kalau Allah memerintahkan kita jalan-jalan, maka secara tidak langsung Allah memerintahkan kita membuat sarana transportasi. Zaman dulu transportasinya naik kuda.
Zaman dulu transportasinya naik onta, itu yang dijelaskan di Quran. Allah menciptakan binatang ternak bagi kamu, sebagian kamu makan, sebagian kamu jadikan sebagai kendaraan. Dulu begitu. Nabi Muhammad itu haji naik onta, sebagian sahabat naik kuda. Bapak-bapak, ibu-ibu haji naik apa? Ada yang naik onta, Pak Bu? Ada? Monggo silahkan. Ada yang bilang supaya haji murah itu katanya nggak usah naik pesawat, naik onta saja katanya. Kalau menurut saya malah lebih mahal karena biaya keroannya itu lebih mahal dari kalau haji naik onta baru dari Banjarmasin sampai mana sudah keroan karena masuk angin, nanti sampai mana lebih mahal lagi itu. Nggak ada perintah untuk membuat kapal, tidak ada. Quran hanya menjelaskan Allah menciptakan lautan. Allah menciptakan lautan dan kamu berlayar di atasnya. Sehingga kemudian konkretisasi amal soleh itu membuat kita membuat alat transportasi. Quran tidak memerintahkan kita bangun hotel. Tapi kalau kita bepergian jauh, kita perlu pondok, kita perlu hotel. Sehingga kemudian jawaban kita atas perintah itu mendirikan hotel-hotel. Kenapa ini berbeda? Karena Muhammadiyah itu organisasi yang sejak awal itu sudah menerapkan good governance, tata kelola organisasi yang tertib, ada pedomannya, ada kaidahnya, dan itu semua yang menjadi kunci amal usaha itu menjadi maju. Ada pemeriksa keuangannya, ya kan, sehingga di Muhammadiyah itu kan diantara cirinya ada clean government, organisasi yang bersih, sehingga di Muhammadiyah itu apa-apa harus dilaporkan, apa-apa itu harus diberikan pertanggungjawaban. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah oleh lembaga tertentu itu dianggap sebagai organisasi yang paling tertib dalam administrasi. Bahkan dalam sebuah pertemuan mencari model pengelolaan organisasi non pemerintah itu belajarnya kepada Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah punya sistem yang sudah sangat rapi. Nah, kemudian yang keempat, amal soleh itu mewujud dalam amal usaha sebagai bagian dari objektifikasi amal soleh. Objektifikasi itu artinya amal-amal usaha ini harus unggul. Kalau kita ini unggul, kita ini berkualitas, yang belajar di Muhammadiyah itu tidak maksusun lil Muhammadiyin. Yang kuliah di Muhammadiyah itu tidak khusus warga Muhammadiyah. Yang berobat di rumah sakit Muhammadiyah itu tidak khusus warga Muhammadiyah. Masyarakat itu percaya kepada Muhammadiyah karena apa? Karena kualitasnya. Dan oleh karena itu, kalau amal-amal usaha kita ini berkualitas, siapapun akan percaya kepada Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dengan muscap ini saya menantang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, khususnya dari cabang Banjarmasin 3, harus ada amal usaha baru setelah muscap ini. Harus ada amal usaha baru yang kita bentuk setelah muscap ini, supaya tidak sekedar muscap ini hanya menjadi rutinitas 5 tahunan belaka, hanya menjadi rutinitas formalitas organisasi belaka, tapi achievement, capaian dan keunggulan-keunggulan tidak muncul sama sekali. Karena itu saya tantang sekarang, siap tidak setelah muscap ini nanti ada amal usaha baru dan ada peningkatan amal usaha di PCM Banjarmasin 3. Siap? Nah, kalau siap, saya siap datang lagi. Kalau perlu nanti pas peletakan batu pertama juga nggak apa-apa saya meletakkan, tapi harus ada kelanjutannya. Karena kalau batu pertama nggak ada kelanjutannya, itu namanya batu nisan.
Nah, inilah yang kedua dari ceramah saya. Karena itu dengan kita punya pondok ini, alhamdulillah kita melahirkan macan-macan. Macan ya. Tapi macan itu adalah macan sebagaimana Hamzah sahabat Nabi, Asadullah, yang memang mereka santri-santri yang punya kompetensi yang unggul, knowledgeable, unggul dalam ilmu nakliyah dan ilmu akliyah, kemudian generasi yang capable, yang serba bisa, dan generasi yang humble, yang tetap taat beribadah dan berakhlakul karimah. Kita ingin punya semakin banyak kader-kader persyarikatan yang memiliki 3 kompetensi itu, karena merekalah asadullah, merekalah macan-macan yang akan memajukan Islam, menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dan saya ingatkan, jangan sampai pondok ini melahirkan macan-macan yang menerkam Muhammadiyah sendiri. Karena ada beberapa ma'had Muhammadiyah yang justru alumninya itu menyerang Muhammadiyah, belajar di Muhammadiyah, lulus dari Muhammadiyah, malah grogoti Muhammadiyah, menerkam Muhammadiyah. Tapi itu tidak di sini, di tempat lain. Sehingga amal-amal usaha ini harus kita kelola sedemikian rupa sesuai dengan manhaj Muhammadiyah. Jangan sampai kalengnya Muhammadiyah isinya rengginang. Jangan sampai kalengnya Muhammadiyah isinya kerupuk. Tapi tidak boleh amal usaha Muhammadiyah ini menjadi amal usaha yang kaleng-kaleng. Tidak boleh menjadi amal usaha yang hanya sekedar ada tapi tidak berkualitas, tidak punya keunggulan. Kita jadikan amal usaha Muhammadiyah sebagai amal usaha yang buat orang geleng-geleng. Jadi bukan kaleng-kaleng, tapi bikin kita geleng-geleng. Nah, Nabi Yakub itu punya 4 orang istri. Dari istri pertama punya 4 orang anak. Dari istri kedua 2 orang anak, istri ketiga 2 orang, istri keempat 2 orang. Jadi totalnya 12. 12 anak itu yang kemudian menjadi suku-suku Bani Israel. Salah satu dari anak Nabi Yakub itu ada yang namanya Yahuda. Itu dari istri pertama. Yahuda itulah yang dari situ kemudian diambil kata Yahudi, yang memang itu menguasai wilayah Palestina. Nabi Ibrahim sendiri juga makamnya ada di Palestina. Makam Nabi Yakub setelah dari Mesir itu juga di Palestina. Kenapa di Mesir? Karena istri kedua, dari istri kedua Nabi Yakub itu punya anak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan kakaknya namanya Benyamin. Tapi ketika wafat di Mesir, jasad Nabi Yakub ini dibawa ke Palestina. Dan ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam membebaskan orang Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, Nabi Musa juga mengajak mereka kembali ke wilayah Palestina. Saya ingin menegaskan bahwa yang pertama, konflik-konflik itu lebih banyak karena masalah politik. Jadi orang Yahudi di dalam Al-Quran itu kan merujuk kepada 3 atau disebut dalam 3 ungkapan. Mereka kadang-kadang disebut sebagai Al-Yahud. Yahudi itu punya 2 pengertian. Pertama, Yahudi sebagai agama, dan yang kedua, Yahudi sebagai suku. Jadi ada suku Yahudi, ada agama Yahudi. Kemudian yang kedua, mereka disebut sebagai Bani Israel. Ketika Quran menyebut Bani Israel, itu menyebut mereka sebagai keturunan Nabi, sebagai orang yang baik, sebagai orang-orang yang soleh, sehingga seharusnya mereka itu jadi orang-orang yang soleh, jangan jadi orang yang banyak bermaksiat. Tapi itu tidak dilakukan oleh mereka. Yang namanya Bani Israel itu kan super ngeyel. Zaman Nabi Musa saja itu kan super ngeyel mereka. Tidak boleh mereka tuh
berniaga, berusaha pada hari Sabtu, mereka melanggar itu. Alasannya apa? Kalau Sabtu justru pendapatan ikannya dapat lebih banyak, kok malah dilarang oleh Musa? Ngeyel mereka. Nah, karena ngeyel kemudian di Quran disebutkan kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu munyuk-munyuk. Jadilah kamu monyet-monyet akibat kamu itu ngeyel pada apa yang diperintahkan Nabi. Ditinggal sebentar Nabi Musa, dipimpin Nabi Harun, diremehkan Nabi Harun itu. Kemudian dia bikin Tuhan, namanya Musa Samiri itu, kan bikin Tuhan dari sapi yang bisa bicara. Zaman itu bisa bikin sapi yang bisa bicara. Ngeyelnya super, sehingga mereka diingatkan, ingat kamu akan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu ketika kamu itu disiksa oleh Fir'aun. Yang Fir'aun itu yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, menyembelih anak-anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Bengis betul Fir'aun itu, dibantu begitu, dibebaskan begitu, bantah juga pada Nabi. Makanya dulu waktu saya ngaji di madrasah itu, kalau kita banyak tanya itu kan kemudian ustaznya bilang, kamu jangan tanya terus kayak Yahudi, kamu jangan tanya terus kayak Bani Israel. Sehingga kalau kita baca surat Al-Baqarah itu kan memang ngeyel terus kan, suruh nyembelih sapi ngeyel, sapinya yang seperti apa dijelaskan, yang seperti apa, akhirnya jadi malah sulit menemukan sapi itu. Nah, ini menjadi masalah ketika kemudian Palestina sudah di situ berabad-abad. Kemudian orang-orang Zionis ini masuk difasilitasi Inggris dan Amerika sebagai sponsor utama. Oke, awalnya nggak ada masalah. Masalah itu mulai timbul terus-menerus ketika kemudian Israel ini mengagresi, mengambil wilayah-wilayah yang di luar wilayah yang dijanjikan itu. Nah, tapi tadi ada yang terlupa ya. Bani Israel juga selain disebut sebagai Yahudi, Bani Israel juga disebut sebagai ahli kitab. Sehingga ahli kitab itu juga merujuk kepada orang-orang Yahudi, merujuk kepada orang-orang Nasrani. Dan memang mereka ada hubungan-hubungan tertentu yang kedekatannya memang dikhususkan oleh Al-Quran. Pandangan Muhammadiyah bahwa solusi masalah Israel Palestina itu haruslah solusi yang mengedepankan perdamaian. Yang perdamaian itu bisa terwujud kalau ditarik dari hulunya, jangan hanya pada hilirnya. Karena itu Muhammadiyah lewat pernyataan pers yang kita sampaikan itu menentang keras invasi atau penyerangan Israel atas Palestina atau aneksasi Israel atas wilayah Palestina. Bahkan kami mengatakan penyerangan Israel atas Gaza sekarang ini, di mana banyak anak-anak yang menjadi korban, banyak perempuan yang menjadi korban, fasilitas rumah sakit yang dirusak, fasilitas publik yang dirusak, itu sudah mengarah kepada genosida dan sudah bisa disebut sebagai kejahatan perang. Karena itu Muhammadiyah menentang keras invasi itu. Dana untuk Palestina kumpulkan hanya lewat lazismu, hanya lewat lembaga amil zakat dan sedekah Muhammadiyah. Insya Allah kami amanah. Insya Allah kami akan sampaikan lewat lembaga-lembaga yang kredibel. Agar jangan sampai masalah Israel Palestina itu menjadi masalah di tanah air kita ini. Jangan sampai karena masalah mereka kita bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Soal Palestina selesai. Yang terakhir soal dalam negeri menghadapi Pemilu 2024. Alhamdulillah akhirnya kita menyelenggarakan pemilu 2024. Kenapa saya sampaikan alhamdulillah? Karena sempat ada yang berusaha
untuk menunda pemilu. Ada yang sempat berusaha untuk tidak menyelenggarakan pemilu. Alasannya macam-macam yang Bapak Ibu semua saya kira sudah mengetahui siapa mengatakan apa. Dua calonnya tidak dua, karena sempat ada yang berusaha supaya irit calonnya dua saja. Karena kalau calonnya dua bisa selesai satu putaran. Tapi Muhammadiyah walasiyama khususnya Katibul Amin Muhammadiyah Abdul Mukti berkali-kali mengatakan jangan dua lah, minimal 3, syukur bisa 4. Kenapa Muhammadiyah mengusulkan jangan 2 pasang? Kalau 2 pasang Bapak Ibu, kita akan mengalami ketegangan politik seperti 2019. Soal pilihan legislatif. Lembaga legislatif ini penting. Dalam sistem politik kita, secara kelembagaan, Presiden dan DPR itu posisinya sama. Presiden sebagai lembaga negara, DPR sebagai lembaga, posisinya itu sama. DPR itu membuat undang-undang bersama dengan pemerintah. DPR mengawasi pemerintah. DPR dalam beberapa hal menurut Undang-Undang Dasar yang baru itu juga punya kewenangan untuk memilih para pejabat